Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Senang sekali malam hari ini Sanovia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di dialog khusus. Untuk malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Ibu Haji Yuningsi MM, Wakil Rakyat dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nopi, pemirsa baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Selamat malam, sehat-sehat. Oke, luar biasa, pasti sehat ya Baning ya. Iya. Datang ke sini memberikan informasi kepada pemirsa RCTV Iya. semuanya, apalagi terkait dengan kegiatan dari Wakil Rakyat Iya. dari Jawa Barat yang padat Iya. sekali nih. Aktivitas hari ini dari pagi katanya masih di luaran nih Iya. sampai belum pulang ya Baning ya. Betul. Jadi saat ini memang anggota DPRD Jawa Barat yang tentunya tidak lepas ya, tidak lepas dari tupoksi kami, 3 tupoksi kami, diantaranya ini membuat peraturan daerah. Oke. Nah, jadi saat ini kita sedang membahas Raperda, diantaranya karena saya Komisi 2 tadi disebutkan, sebentar lagi kan ini sudah masa akhir ya, kita kejar, jadi perlu sekali saat ada permasalahan kalau tidak diikat dengan perda dengan legalitas yang tentunya valid, ini akan susah. Jadi kita sekarang ada Raperda, jadi 2 materi Raperdanya, tapi di satu pansus karena banyak sekali, ada 6 Raperda. Ini pansus 5 ini membahas tentang Raperdanya penyelenggaraan pertanian pupuk organik. Pertanian pupuk organik, dan organik. satunya tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen, Oke. yang tentunya sedang dua-duanya ini sangat menjadi keluhan di masyarakat. Jadi ya. sedang fokus ya dari Komisi Betul. 2 ini, Iya. terutama Ibu Haji Yuningsi ini ya. Jadi memang sebenarnya ini kalau sudah pansus kan bukan lagi bagian komisi, tapi banyak yang membahas Komisi 2, karena dan usulannya juga memang dari kami saat kami turun di masyarakat, terutama Komisi 2 saat serap aspirasi, sosialisasi perda juga mengusulkan coba minta kira-kira, karena sekarang kan ini sedang marak sekali konsumen ini termasuk dirugikan lah, baik dia yang padahal hak gitu kan, saat ada dia umpamanya ada kredit gitu, ada macet-macet kondisinya seperti ini kan, ditarik di jalan, ini juga perlu diperlindungi kan masyarakat konsumen itu, Mbak. Oke, yang difokuskan apa nih Ibu Haji Yuningsi dari 2 Raperda tersebut? Ya, kita tahu, jadi ini kita menginisiasi, sebenarnya ini usulan-usulan eksekutif, tapi memang dari kami, karena Raperda itu kan ada 2, Mbak, ada yang dari eksekutif, ada yang dari kami. Kalau kami inisiatif, tapi yang satunya tentang perlindungan konsumen ini inisiatif kami. Kalau penyelenggaraan tentang pertanian pupuk organik ini dari eksekutif, dari eksekutif, karena kita tahu maksud dan tujuan diantaranya Raperda penyelenggaraan pupuk organik ini diantaranya untuk mensosialisasikan dan mengedukasi kepada masyarakat atas pentingnya pertanian organik. Kita selama ini kan memang pakainya terus pupuk juga kimia gitu kan. Nah, Jawa Barat itu luas, yang masif banget memang yang sudah ada tentang pertanian organik ini ya di Jawa Barat bagian selatan, seperti yang di Bandung Raya gitu. Ini sudah ada. Kalau di sini memang di Pantura belum, karena pertanian juga belum masih, supaya saat hasilnya tanah juga sekarang kita kan susah menemukan tanah, cacing di tanah tuh kayak susah kan, karena memang itu sudah dengan sendirinya dia mati kena pupuk-pupuk yang kimia itu. Merusak lingkungan juga itu ya, Bu ya. Tanah itu sudah tidak sehat. Ini kita ada usulan, kalaupun dari kita, tapi akhirnya diambil oleh eksekutif untuk adanya Raperda tentang penyelenggaraan pertanian pupuk organik, Mbak. Hasilnya juga beda, ya agak mahal, memang agak mahal, karena memang hasilnya juga menyehatkan kita ya, entah sayuran, entah buah yang pakainya memang organik kan menyehatkan kita. Tapi dari bayangan Ibu Haji Yuningsi sendiri ini dari penerapan nanti pupuk organik ini, apakah akan bisa diterima ataupun ini membantu juga ya para petani ini ya? Ya, jelas. Responnya banyak, kalaupun mungkin ada yang ini kan nanti keberatan gitu karena biaya juga besar. Artinya kalau kita tidak segera dimulai akan kapan gitu kan. Ini terus kita makanya langsung ditupoksi kita lah, kuat kalau sudah memang Raperda yang nanti disahkan menjadi perda ini kuat, Mbak. Itu sudah ada payungnya. Targetnya?
Targetnya Juni kita selesai, Mbak. Juni selesai. Oke, Karena ada memang kabar baik sudah. berarti ini ya dalam Oh waktu dekat iya, ini ya. jadi Juni ini nanti sudah minggu ketiga, Juni ini sudah rumusan akhir, terus nanti akhir ini sudah kita paripurnakan. Oke. Jadi masuk dalam nanti Perda peraturan daerah nanti di 2024. Kabar baik ini untuk para petani Yeah. untuk wilayah di Jawa Barat ini ya. Betul, Akan betul. ada nanti perda tentang pupuk organik Yeah, ya. yeah. Sangat membantu juga dalam hal biaya juga lebih ekonomis pasti ya. Kalau biaya ya mungkin agak, hanya memang ini kan sebenarnya agak ekonomis kalau biaya. Hanya memang ini kan yang susah ini memulainya. Memulainya. Kalau tidak kita paksakan seperti ini, artinya ada perlindungannya, ini akan susah, Mbak. Oke. Karena hasilnya sangat maksimal. Artinya di kesehatan juga yang kita konsumsi dari hasil pertanian pupuk organik ini akan berbeda, menyehatkan betul kita. sekali untuk yang para Oh konsumen iya, ini ya. iya dong, iya, sangat berbeda, Mbak. Apakah ada gitu. kendala dalam hal penyusunannya nih untuk perda pupuk organik ini? Ya, karena memang sosialisasinya belum, terus masyarakat belum terbiasa. Awal-awalnya juga menolak gitu kan, khawatir menolak. ya, Oke. khawatir nanti. Yang susah. dikhawatirkan apa para petani tersebut? Yang dikhawatirkan ini kan karena ini targetnya ini batasannya seperti apa gitu, nanti organik ini pakainya apa gitu. Tapi kan kita di naskah akademik juga kita paparkan, ada NA-nya, terus di materinya juga insya Allah. Jadi kita keliling kan, keliling ke kota, kabupaten di wilayah Jawa Barat tentunya yang sudah memakai itu untuk percontohan, dan akan kita sosialisasikan kepada kota kabupaten yang belum. Oke, ini juga kan cara bentuk ini ya komunikasi dengan masyarakat juga, ada wakil rakyat ini Oh ya. iya, Dari hasil iya. reses juga pasti Ya. ada masukan-masukan seperti itu yang Ya disampaikan. ini diantaranya kan kenapa kita juga semangat, walaupun tidak semua ya, saat kita turun serap aspirasi, sosper juga sosialisasi, kalau bisa perda yang sudah kita buat kan kita sosialisasikan gitu kan. Kalau bisa ini juga ada masukan dari masyarakatnya gitu. Kemarin kan kita tentang perlindungan perempuan dan anak, ada juga disabilitas. Ini yang muara awalnya ini harusnya supaya kita sehat, asupan kita juga memang harus dari yang sehat. Akhirnya ya pupuk organik itu. Itu dia. Satu laginya bagaimana untuk perda perlindungan konsumen? Ya, kita kan sama ya Mbak, saat turun di masyarakat, baik yang resmi maupun yang tidak, dan bahkan bukan informasi dan katanya, kita sering sekali mendapati bahwa saat ada masyarakat yang belum mampu umpamanya membeli motor atau mobil yang cash, akhirnya kan ada leasing. Iya, Tapi di oke. tengah perjalanan dengan kondisi sekarang yang ada ekonomi agak susah, harus bayar per bulan, ternyata kan tidak bisa. Nah, perjanjiannya mungkin kan harus rutin tiap bulan. Ada 1 bulan, 2 bulan nunggak, akhirnya kan diambil paksa. Iya. Mending kalau umpamanya mobil sedang tidak dipakai, ini yang sedang dipakai ada barangnya dipaksa, ini kan menyusahkan Wah, gitu. itu Kita banyak harus tuh ya, melindungi. marak sekali video-video ini sudah, tersebut ya. sudah ya, makanya kita kan wajib, masyarakat kita wajib melindungi kan. Setelah di mediasi ada kejadian seperti itu, yang sangat mengerikan itu kan pihak leasingnya ini menyewa orang yang sangat mengerikan, ini kan. Jadi masyarakat membuat apa ya, akhirnya mengadukan kepada kita. Saat kita turun juga banyak sekali info seperti itu. Oke, karena ada beberapa juga kejadian ini sampai kekerasan itu ya. Oh Ibu ya? iya, ya. Akhirnya Membuat wakil rakyat trauma, ini iya. Kita melakukan ini apa? Ada langkah nih ya. Oh jelas, ada langkah. Ini kan saya pikir yang sah ya Mbak ya, yang sah. Jadi saat masyarakat mengadu, akhirnya trauma kan. Dan yang sangat riskan sekali itu umpamanya udah masuk berapa bulan gitu. 12 bulan atau 13 bulan lah. Ternyata saat ditarik itu kan hangus yang itunya. Masyarakat semakin susah, padahal kita mengedukasi masyarakat, tolonglah kalau mampunya belum mampu beli cash, mampunya baru umpamanya kredit nggak apa-apa, atau kan tidak dosa, yang penting bertanggung jawab tiap bulannya sudah bisa mengukur nih Mbak Nopi, umpamanya DP sekian sudah bisa mengukur. Jangan sampai ngambil motor yang plat hitam lah istilahnya, yang tidak benar. Ini kan kita mengedukasi itu, masyarakat nurut, ternyata memang tidak diprediksi akan kondisinya ada pilot gitu kan. Nah, ini yang sangat kita menyayangkan. Tapi dilema juga loh Ibu, ini di samping kita harus sebagai ini ya, berkewajiban membayar juga kan angsurannya. Iya, makanya kan ada setelah dia bayar angsuran entah 7 kali, entah 15 kali, tiba-tiba ada nggak bayar gitu kan, sebulan 2 bulan.
dicari kan. Ini yang sangat mengerikan dan saya pernah lihat sendiri bonceng anak, ya konsumen ini bawa anak ternyata diturunkan di jalan dan orangnya kekar-kekar mengerikan sekali kan. Oke, mungkin nanti akan dibahas lebih Mbak, dalam lagi nih ya iya, terkait iya. dengan Perda Perlindungan Konsumen ini ya. Karena Juni penting kita sekali. selesai Mbak. Nanti insya Allah saat saya diundang lagi oleh Mbak Novi untuk menyampaikan, kita kan berarti ini kan masih dalam pembahasan nih, minta masukan supaya jangan sampai nanti saat ini masih draft, Raperda sudah disahkan menjadi Perda, ternyata keberpihakan kepada konsumen, umpamanya perlindungan konsumen nih, atau penyelenggaraan pupuk pertanian pupuk organik ini tidak terlalu menyentuh berpihak terhadap masyarakat, ini juga jangan. Makanya ini pembahasannya kita harus maksimal sekali. Lebih detail lagi nanti ya terkait dengan pekerjaan rumah dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 2. Betul. Tapi kita harus jeda dulu Ibu Yuningsih. Usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Provinsi Jawa Barat, ada Ibu Haji Yuningsih, terkait dengan pekerjaan rumah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 2 ya. Tadi sudah dipaparkan ada dua raperda nanti, dua perda ya yang insya Allah akan segera rancangan karena belum disahkan. Oke, dan selanjutnya kita ingin tahu juga nih, ini sebagai wakil rakyat dari periode 2019-2024, ini kan pasti ada pencapaian-pencapaian sudah dilakukan nih ya. Berapa banyak yang sudah dan yang masih PR-nya ini selain dua tadi, berapa banyak lagi nih Ibu? Di tupoksi legislasi ya, Perda yang sudah disahkan, tapi memang di Jawa Barat ini kalau waktu saya di kabupaten itu kan imbang nih, walaupun memang tetap kalau maksimal sih usulan dari eksekutif. Kalau di sana memang dari eksekutif yang maksimal sekali ada 27 gitu, dari kitanya baru kisaran 6 gitu. Nah, ini kita lanjut sampai akhir Juni ini kan ada 6 lagi nih, ada 6 perda supaya bisa di atas 30 lah gitu. Ya sebenarnya target maksimal harus, tapi kita juga inginnya tidak hanya kuantitas, tapi kualitasnya juga kan, makanya saat membahas kita dengan eksekutif, karena ini kan kuat nih kalau Raperda yang nanti menjadi Perda ini kuat antara eksekutif dan legislatif, ini detail sekali Mbak gitu. Tapi pengecualian ini kita punya target yang 2 ini, 6 sebenarnya 6 Raperda, tapi diantaranya 2 yang kebetulan saya ada di pansus itu, pansus 5, jadi 2 materi di satu pansus ini targetnya Juni harus sudah disahkan. Oke, tinggal nanti menyelesaikan PR-PR lainnya nih ya. PR yang lainnya. Oke, sesuai dengan harapankah yang sudah dilakukan ini? Ya, karena memang ikhtiar kami maksimal, kalaupun jelas ya kalau belum puas lah dan memang belum semua terselesaikan. Masih ada karena memang kendala juga kita kemarin kan ada COVID itu kan sempat stuck 3 tahun. Semua Mbak, tidak hanya di tupoksi legislasi. Tupoksi legislasi itu akan jalan manakala memang budgetingnya ada di tupoksi kami kan, itu berhenti semua karena dialihkan semua untuk menanggulangi menyelesaikan, memberi solusi kemarin yang COVID. Oke, jadi imbasnya sampai sekarang ya, ini ya. Semua Mbak. Yang dulu pasar ramai seperti di Bandung ya, lalu mungkin ada pasar baru, itu sekarang sudah banyak sekali yang tutup. Banyak sekali yang tutup imbasnya di hari COVID-19 tidak langsung bisa bangkit. Oke, dari 12 ini kan kota Kabupaten Cirebon, kemudian Kabupaten Indramayu juga. Yang menarik dari wilayah tersebut apa sih dengan karakteristiknya ini, Ibu? Sebenarnya Jabar 12 ya, ini ada 3. Jelas mungkin Cirebon walaupun pendekatannya Cirebon sama, tapi kota kabupaten berbeda. Bayangkan kalau kota Cirebon itu kan wilayahnya mungkin sempit ya, karena secara administratif juga tersebar hanya 5 kecamatan. Iya, sedangkan kabupaten 40. Tapi kalau dilihat dari PAD mungkin tinggi karena justru Sabtu Minggu orang kabupaten ke Cirebon, ke kota. Jadi kan dia memberi Jadi semuanya ada kelebihan ada kekurangannya Mbak. Terus kalau kota mungkin kami membuat di salah satu tupoksi kami ini di legislasi di Perda kan tidak untuk kota Cirebon yang perlindungan pertanian, penyelenggaraan pertanian pupuk organik. Tapi kalau ini berarti 3-3-nya ada. Saya yakin Jabar 12 itu
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon untuk penyelenggaraan perlindungan konsumen ini perlu semua. Perlu semua. Karena semua merata. Betul. Bahkan tidak hanya di wilayah 3 ini, semua sejabar Hampir semua juga nih itu. ya. Makanya perlu sekali Perda ini, kita intent membahasnya. Oh, karena melindungi juga nih Oh iya, masyarakat, masyarakat ya? kita gitu Mbak. Oke. Ini yang menjadi PR, makanya ini kalau Mbak dianggap urgen semua, 2 materi Raperda ini kenapa disatukan? Apa tidak akan terburu-buru? Enggak, kami tetap jeli bahasnya rinci. Kami juga ke kota, kabupaten mana yang permasalahannya banyak, terus kita juga studi komparasi yang sudah punya aturan ini, kayak kemarin ke Jogja gitu, supaya nanti dikombin, nanti masukan-masukan untuk kami. Ini demi untuk masyarakat Jawa Barat iya, juga nih ya, jelas, luar jelas, biasa Mbak, ini ya. dari wakil rakyat ya. Ya. Oke, ini mendekati juga nih ya, untuk sekarang sudah ramai pilkada juga nih. Ya. Apakah ada ketertarikan ke sana nih perempuan-perempuan di Jawa Barat nih? Ibu Yuningsih bagaimana nih? Sudah muncul iya. beberapa bakal calon nih ya untuk maju ke pilkada. Jadi pesta demokrasi kemarin kan sudah ya Mbak ya, sudah selesai dengan segala hiruk pikuknya kan. Iya. Karena memang dari pemilu ke pemilu mungkin yang sungguh sangat sporadis sekarang lah menurut saya. Makanya banyak juga perempuan-perempuan yang akhirnya mungkin kemarin seperti saya lah, saya 3 kali ya. Kaget juga melihat pemilu sekarang ini yang keempat seperti ini gitu. Nah, ada beberapa dari teman-teman aktivis perempuan juga yang sudah di legislatif. Wah, benar-benar ini kejujuran kita perempuan ini berarti merugikan. Kalau saya nggak seperti itu, kesannya enggak. Beda Saya pikir lagi ya, iya, punya pandangan beda. enggak. Jadi kita yang jujur nggak pakai seperti itu gitu kan, sudah berarti kan ini kita terhindar. Saya bilang gitu. Artinya tetap sih memang membekas. Nah, berdampak ke sekarang Mbak. Karena teman-teman perempuan, aktivis perempuan, kenapa mungkin yang kita lihat nampaknya kurang tertarik ya di pilkada dari pengakomodiran yang daftar di semua partai. Nampaknya belum ada perempuan gitu, mungkin baru ada kan 1 ya, di PD Perjuangan, yang lain belum. Karena memang melihat, perempuan juga punya barometer, melihat pemilu kemarin seperti itu, dan ini nggak akan jauh berbeda gitu, kalaupun ini kan terus menjadi pembahasan gitu. Tapi nanti kita masih menunggu, karena ini semua masih ada penjaringan di partai masing-masing, dan juga perempuan berpikir saat ikut mungkin untuk partisipasi di pilkada, kemarin melihat cerminnya di pemilu seperti itu, tetap ada tarik ulur kan, untuk ya. dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kan nanti mengikuti baik itu diminta oleh partai sebagai kader, siap saja gitu kan. Tapi ini kan berjuang juga dia di situ, di masing-masing rumahnya, di masing-masing partai politiknya untuk mendapatkan rekom. Tidak semena-mena mendapatkan rekom langsung dia jadi kan. Iya, betul. Nah, tapi kan nanti berjuang lagi untuk dengan pasangan-pasangan yang diusung oleh koalisi-koalisi partainya itu. Jadi itu juga mungkin diantaranya yang sampai saat ini kalau saya analisa ya, dan juga ngobrol dengan beberapa teman-teman gitu, kita banyak masih sharing. tarik ulur itu ya? Iya, karena ya kita juga nggak mau hanya sebatas, artinya yang kemarin mungkin di pilkada belum beruntung, akhirnya kan karena diminta hanya untuk memenuhi gitu, enggak lah, enggak seperti itu, karena memang konsekuensinya harus mundur. Yang jadi itu yang kemarin Pak Manya lolos, saat dia akan mengikuti pilkada itu kan secara otomatis harus mundur Mbak, bukan cuti. Ini kan sudah berlaku sejak 2019 kemarin, 2018 Tidak ada kemarin. ketertarikan Ibu Yuningsih untuk Oh iya, saya masih melihat lah, tapi sebagai kader masih partai meraba-raba gitu. Karena memang melihat kemarin kan seperti itu, dan ini tidak akan jauh berbeda khawatirnya, tapi mudah-mudahan berubahlah, nanti masyarakat merasakan dengan hasil kemarin prosesnya seperti itu akan menghasilkan, nanti akan dia rasakan seperti apa. Mudah-mudahan sih ada menyadari seperti itu Mbak. Oke, jika benar-benar nanti melangkah nih ya untuk khususnya untuk wilayah Kabupaten Cirebon pastinya dong ya, ini iya sebagai wong dong, Cirebon nih ya. Cirebon. Oke, kita tahu juga sekarang ini sudah ada PJ Bupati Ya, kita nih. Sebagai akhir-akhir juga melihatnya bagaimana PJ Bupati jadi, kita nih? ini kita kan kemarin periode 2019-2024 ya, sudah selesai juga pasangan Pak Imron dan Ibu Ayu. Kita nggak boleh ada kekosongan, karena tentunya kalau kemarin dianggap sudah baik, ini kan harus lebih baik karena masih ada PR-PR yang belum terselesaikan. Karena kemarin juga ada kendala yang tadinya Wakil Bupati kan jadi
menggantikan kan ke Betul. bupati. Ini juga ada stuck berapa bulan kan jelas. Pemerintahan juga kan enggak maksimal. Jadi ini masa jabatannya sudah habis, tetap pemerintahan harus jalan. Makanya kan di aturan yang sudah berlaku ya harus ada pejabat yang tentunya dari pemerintahan yang lebih tinggi. Ini kita sudah mendapatkan yang kebetulan ya memang saya sering komunikasi ini kan mantan di sana dia megang di pendidikan Dinas orang nomor pendidikan satu ya? dinas pendidikan. Nah, saya pikir tepat sekali nih kalau semua ini kan akan mendekati PPDB ya untuk penerimaan ini siswa baru ini. Nah, yang sangat riskan itu kelas menengah atas, SMA dan SMK. Kebetulan itu kewenangan Jawa Barat. Kalau di Cirebon untuk bupatinya, penjabat bupatinya ini dari Dinas Pendidikan, saya pikir untuk bisa juga ya kalaupun sekarang kan beliau kan di sananya juga kan ada ya penggantinya. Harusnya diterapkan ya. Harusnya amin mudah-mudahan supaya kita dengan aturan-aturan kemarin itu kan ada sistem zonasi. Saya juga berteriak-teriak dengan zonasi ini ya memang ada min plusnya. Tujuan pemerintahan itu adanya sistem zonasi itu supaya ada pemerataan untuk pendistribusian siswa. Ternyata kan nggak semulus itu, Mbak. Justru tidak semua kecamatan punya SMA dan SMK. Akhirnya anak-anak yang berprestasi akan masuk, umpamanya anak Gebang lah saya contohkan, saya di Gebang. Gebang tidak punya SMA, dia berprestasi mau di SMA Babakan. Dilihat dari zonasinya nggak masuk kan rugi. Makanya kami berharap juga terus mudah-mudahan kalau sistem zonasi ini ya akan terus diterapkan, dipenuhi juga untuk sekolah menengah atasnya di tiap kecamatan. Oke, semoga ini bisa lebih baik ya untuk PPDB untuk wilayah Kabupaten Cirebon sendiri ya. Oke, tapi ngomong-ngomong apa yang ingin disampaikan kepada warga Jawa Barat nih, Ibu Haji Yuningsih terkait dengan PR yang belum terselesaikan dari Komisi 2? Baik, terima kasih ini untuk warga Jawa Barat, khususnya mungkin Jabar 12 ya, ini karena mungkin yang terpantau juga ini kan. Ini ada salah satu tupoksi kami, tentunya ini saya yakinlah bahwa ini untuk kebaikan bersama. Ini yang jelas disuarakan oleh masyarakat, kami sedang membahas Bapak Ibu semua masyarakat di Jawa Barat tentang Raperda penyelenggaraan pertanian pupuk organik. Ini mudah-mudahan segera terselesaikan yang tentunya ini akan memberi warna yang baik untuk masyarakat pertanian khususnya. Dan juga perlindungan konsumen. Kalau perlindungan konsumen saya pikir semualah, tidak hanya nanti di Jawa Barat, kasusnya hampir sama. Orang ini nasional, jadi kita dulu ini. Kayaknya pertama ini. Yang ini mengawali. Ya, kalau yang lain ada kemarin kayak kita di Jogja juga itu baru adanya pergub, bukan perda. Ditunggu semoga lebih cepat lebih baiknya disahkannya agar nanti bisa diterapkan untuk wilayah Jawa Barat dan kita bisa merasakan juga. Minta doanya mudah-mudahan kami diberi kesehatan supaya intent untuk membahas ini karena memang ini kan harus berpikir keras sih ya. Iya, semoga sehat pastinya untuk masyarakat di Jawa Barat ini. Terima kasih banyak Ibu Haji Yuningsih sudah menyempatkan memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan tugas-tugasnya yang sekarang sedang fokus ya di Komisi 2. Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar selalu pokoknya ya. Amin, kita harus akhirnya pemirsa sebelum kita dialog khusus malam hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.